Aku Mica. Aku Kayla. Dan aku Dita. Di sini kita bertiga bakal nemenin kalian semua kurang lebih antara 15 menit sampai 30 menit ke depan untuk podcast kali ini, yaitu podcast spontan. Oke guys, hari ini kalian pada tahu nggak sih kita bakal ngebahas apa? Nggak tahu. Emang mau bahas apa sih? Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas isu-isu sosial yang relate banget sama generasi kita nih. Ada yang bisa tebak nggak? Relate ya. Had relationship. Kalau kataku sih bukan, Kai. Paling kita mau bahas ini tren TikTok yang baru-baru ini loh. We listen and we don't judge. Cuma game nggak sih? Udah, kalian semua salah. Jadi, hari ini guys, kita bakal ngebahas fenomena yang super hits, yaitu TikTok. Kalian berdua pasti pakai TikTok gak sih? Oh, TikTok. Ya sih, dia lagi ngehits banget di semua kalangan. Bahkan yang aku lihat tuh kayak anak-anak kecil aja tuh ngerti gitu cara main TikTok. Nah, tapi kalian tahu gak sih kalau ada pengaruhnya TikTok ini pada kita? Aku tahu. Apa tuh? Pengaruhnya itu kita jadi tahu stigma dunia. Ada. Kenapa kayak pusing banget Stigma. tuh? Kok sigma sih? Tapi kalau Kayla sendiri, Kayla ada nggak sih pengaruhnya selain dari Dita yang udah kata banget sama TikTok Sigma Mewing itu? Kalau aku ya kayak aku jadi kecanduan nge-scroll TikTok gitu sih. Nah, itu salah satu contoh besarnya pengaruh TikTok pada kita. Tapi kali ini sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi, kita bakal ditemenin sama narasumber yang super duper kece. Kita sambut aja kali ya. Ayo, kita sambut. Halo. Selamat duduk. Oke, kita belum semua belum tahu nanti kakak ini siapa. Belum tahu. Kak, karena belum perkenalan, boleh dong perkenalan diri. Karena kata pepatah zaman dahulu, tak kenal maka tak tuntuang. Tak kenal maka tak sayang. Boleh tuh Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Unsa. Saya Aulia. Oke, halo Kak Aul dan Kak Unsa. Kalau boleh tahu profesi kalian nih apa ya? Kalau di sini profesi saya sebagai psikolog klinis. Nah, kalau saya sebagai seorang filsuf. Wah, keren banget ya narasumber kita hari ini, super duper keren. Kalau dari kalian nih, sebelum kita lanjut ke poin inti, dari kalian berdua ada yang mau nanya lagi nggak ke filsuf kita? Aku mau nanya. Boleh tuh. Mungkin karena baru awalan banget nih, aku pertama-tama mau nanya kabar dan juga perasaan kakak hari ini. Wah, kalau kabar pastinya seneng banget dan pasti semangat banget karena bisa diundang di podcast kali ini. Udah nggak sabar jadi narsum ya Kak buat hari ini. Betul banget, karena menurut aku nih topiknya sangat menarik gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Sama dong, yang pastinya excited banget buat jadi narsum di podcast ini. Terus saya juga baru pertama kali nih, jadi kayak first time lah. Wah, berarti narasumber kita udah pada nggak sabar banget ya pada podcast hari ini. Tapi kalian udah pada tahu nggak sih topik hari ini tuh kita bakal ngebahas apa? Kayaknya aku belum tahu deh. Emang kira-kira apa sih topik hari ini? Boleh langsung di-spill aja nggak sih, Mitch? Ya spill dong. Jadi kita topik hari ini adalah pengaruh TikTok ke mindset kita sebagai generasi yang udah familiar banget sama TikTok ini. Wah, relate banget nih ya berarti sama kita. Apalagi kita kan Gen Z kan. Betul banget. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber kita, aku mau nanya nih ke Kayla sama Dita. Menurut kalian gimana sih TikTok bisa merubah mindset kita? Kan kalian pasti pengguna TikTok kan ya? Pasti ada dong dampak dari konten TikTok ke kalian. Kalau dari aku sendiri sih ya Mitch, TikTok itu kan kayak sangat lekat gitu ya di kehidupan kita. Nah, konten TikTok ini tuh beragam banget gitu loh. Nah, salah satunya ada pandangan-pandangan baru nih tentang diri kita sendiri. Nah, aku pernah lihat ada konten tuh yang isinya tentang kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi, meskipun kadang kita tuh nggak pede gitu ya. Tapi dengan kita nganggap
kita udah pede-pede aja, kita punya kepercayaan diri yang tinggi, itu orang lain tuh bakal melihat kita dengan aura yang positif juga gitu. Oh, berarti kita kayak nggak boleh nganggap diri kita sendiri itu rendah ya. Betul. Oke, kalau pengaruh ke konten TikTok itu ke mindset kita, kalau ke Dita sendiri gimana? Kalau pengalaman aku, TikTok tuh gak terlalu ngasih pengaruh yang gimana-gimana banget sih. Tapi aku tuh pernah beberapa kali dengar dan juga tahu dari orang-orang sekitar. Kayak jadi tuh banyak banget orang-orang yang FOMO karena TikTok, atau bahkan mereka tuh bisa sampai stres dan minder gitu lihat kehidupan orang-orang di TikTok. Waduh, bahaya banget ya TikTok itu. Dari pengalaman Kayla dan Dita tadi, berarti ada pengaruhnya ya guys, TikTok itu ke mindset kita sebagai penggunanya. Nah, gimana nih kalau kita tanya ke ahlinya langsung? Gimana nih menurut Kak Unsa dan Kak Aul tentang fenomena ini? Menurut aku nih ya, Mica, TikTok itu salah satu media sosial yang akhir-akhir ini tuh hype banget, bahkan hype-nya itu melebihi X dan Instagram gitu. Nah, terkadang TikTok itu dijadikan sama generasi muda nih kayak kita, generasi kita tuh sebagai wadah untuk mengeksplor diri gitu, mencari identitas mereka, mencari jati diri mereka. Jadi kayak misalkan mereka tuh mau bikin ini, mau bikin itu tuh mereka nyarinya di mana? Di TikTok. Tapi di satu sisi lain ada di mana kasus TikTok itu ada pengaruh buruknya nih, kayak malah itu malah membuat orang tuh tertekan karena mereka tuh selalu ingin tampil sempurna gitu. Jadi menimbulkan rasa kecemasan gitu pada diri mereka, sehingga mereka tuh merasa kurang puas pada mereka sendiri. Wah iya, betul juga sih Kak. Nah, kebetulan juga nih di mata kuliah aku, filsafat manusia, bisa dibilang fenomena TikTok ini tuh masuk ke aliran namanya eksistensialisme. Eksistensialisme itu setahu aku yang ngebahas tentang makna hidup manusia gitu, bukan sih? Kayaknya sih ya, tapi aku agak lupa nih. Kayaknya deh bener. Udah, daripada kita nerawang, kita nggak tahu benarnya. Kak di sini ada ahli filsuf ya. Iya sih, benar. Gimana menurut Kak Aulia sendiri? Ya, jadi eksistensialisme itu adalah teori dari Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger. Eksistensialisme ini itu salah satu aliran filsafat yang membahas tentang benar tadi makna hidup dan keberadaan manusia. Jadi pada intinya bisa dibilang kalau TikTok ini tuh adalah salah satu penerapan dari eksistensialisme itu sendiri. Kak, aku mau nanya, kenapa sih TikTok tuh bisa dikaitin sama filsafat? Karena dengan kebebasan yang kita miliki ya untuk membuat konten-konten di TikTok itu yang kita mau kan ada, cuman kan tetap harus ada tanggung jawab dari kita sendiri kan. Nah, sama nih di eksistensialisme ini juga ada pemahaman bahwa manusia itu punya kebebasan, namun mereka juga harus memiliki bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Wah, bisa gitu ya ternyata Kak. Artinya meskipun kita bisa punya kebebasan, tapi kita harus punya rasa tanggung jawab sama hal yang kita pilih gitu ya Kak? Iya, bener banget. Jadi TikTok itu membuat manusia kayak secara tidak langsung ya, membuat menjadi diri kita sendiri lah. Kalau di TikTok tuh bikin ruang ke kita sendiri. Nah, tapi dengan itu jadinya ada tekanan sosial biar kayak mendapatkan validasi kayak like, comment, atau followers gitu biasanya sih kalau di TikTok. Iya, mungkin bisa dibilang kayak mereka jadi berlomba-lomba untuk dapetin validasi gitu ya. Iya, benar banget kata Dita. Terus karena TikTok ini banyak banget orang jadi merasa terjebak dalam pencitraan diri yang didorong sama ekspektasi orang sekitarnya gitu, bukan dari diri mereka sendiri biasanya. Iya ya, jadi kayak dua sifat itu ya di sosmed sama di real life tuh sifatnya beda gitu ya. Iya, terus bisa dibilang eksistensialisme ini ada dalam pola pikir manusia, khususnya di TikTok ya. Jadi kayak mereka memilih jalan mereka sendiri, seperti memasang topeng dan mengubur bahasanya kayak identitas yang asli dengan identitas di sosial media. Oh iya sih, benar banget Kak. Kayak mereka di sosmed tuh gimana, tapi di real life-nya gitu gimana gitu ya, kayak beda. Iya gitu. Tapi kalau menurut Dita nih, kan aku dari tadi kan dengar dari kata Kak Aul kalau TikTok tuh banyak pengaruhnya.
bisa disangkut pautin ya ternyata sama filsafat. Ternyata TikTok ini pengaruhnya besar banget sampai ke arah filsafat juga nyambung gitu. Bener banget nih, ternyata semua kejadian yang ada di TikTok itu ada teorinya, dan teorinya tuh udah ada dari lama-lama banget. Iya ya benar, kayak menurut tapi menurut kakak Aul dan kak Unsa ini ada nggak sih pengaruh TikTok yang kita sebagai orang awam tuh nggak kita sadari gitu? Boleh kali ya Kak Aul Aku dulu dulu. sebagai pandangan Boleh. filsuf nih. Kalau menurut aku ya, TikTok ini tuh berpengaruh banget sama beberapa orang yang menggunain aplikasi ini, khususnya kayak apa tuh kalau di TikTok sekarang Itu seleb TikTok kayak Nah, Kayla iya, ini nih, iya. Kayla seleb TikTok Kak. seleb TikTok. Jadi kan seleb TikTok ini memiliki popularitas dan kesenangan di layar yang kita tonton dengan TikTok ini. Nah, di balik TikTok itu sebenarnya bisa memunculkan perasaan kesepian ya, dan dialiensi kalau si seleb TikTok ini itu terlalu berpaku kepada kayak komen-komen netizen lah gitu. Jadi sisi gelap lah, bisa dibilang sisi gelap dari eksistensialisme. Iya ya, kayak yang tadi Kayla bilang, mungkin ya bisa dibilang kayak sosmed sama real life tuh beda gitu. Bisa jadi karena kemauan followersnya gimana, kayak dia tuh maksa untuk misalnya si Sartoknya tuh untuk tetap kayak gitu sesuai kemauan dia. Benar. Pintar juga ya kamu Dit nggak. Tapi emang iya sih agak ngeri banget TikTok ini, serem. Iya kadang-kadang aku tuh juga capek tahu konten mulu. Nice banget ya. Tapi aku mau nanya deh Kai. Kamu pernah nggak sih ganti-ganti ide atau konsep gitu buat TikTok kamu? Pernah nih, jadi ada kejadian kalau aku tuh kalau konten tuh kayak tentang trip-trip baju gitu. Nah terus pernah sekali aku tuh kontennya tentang baju dari brand besar gitu kan. Nah itu komenannya tuh langsung pada protes gitu loh followers aku. Emang gimana sih komenannya? Oke, kayak bener-bener diprotes gitu loh. Ada yang komen kayak, Kak Kayla kok udah gak pernah nge-trip lagi sih. Bahkan ada yang ngomong, aku unfollow ya Kak, soalnya bajunya gak bekas kayak gitu. Ya ampun. Jadi aku balik lagi deh ngonten ya sesuai tema akun aku aja di awal, kayak nge-trip gitu. Benar juga ya kayak kalau misalnya kita harus tetap memenuhi kemauan orang-orang. Bener, tapi ya gimana ya gitu deh. Derita seleb gitu kali ya, menunggu afeksi followers. Tapi kita lanjut nih ke Kak Unsa. Kak Unsa belum kebagian jawaban. Boleh dong Boleh. dikasih jawabannya? Boleh. Mau yang positif atau negatifnya dulu nih? Positif dulu kali ya biar kita nggak kaget-kaget banget. Jadi TikTok itu mendorong kita nih sebagai penggunanya untuk selalu berpikir kreatif dan unik nih, sehingga bisa merangsang imajinasi kita, dan kemampuan problem solving kita juga. Nah itu tuh kalau dalam psikologi itu tuh masuknya ke pembahasan yang namanya learning gitu. Oh gitu ya Kak. Nah terus juga kita tuh juga bisa terpapar nih pada berbagai macam budaya, gaya hidup, sudut pandang yang berbeda. Nah hal ini tuh bisa membantu kita tuh jadi lebih terbuka dan lebih toleran gitu. Juga kita juga lebih mudah tahu nih sosial budaya yang ada di dunia kita. Oh iya benar banget. Gara-gara TikTok aku tahu loh budaya-budaya yang awalnya tuh aku nggak tahu ada di dunia ini. Emang apa sih, Mitch? Itu loh, tahu nggak sih Norlela yang di suku Baduy itu dia kayak makan makanan apa ya di pohon? Lupa aku namanya. Oh ini nggak sih tambiluk gitu? Nah iya Tambiluk, benar-benar. Iya ya, karena itu salah satu contoh budaya yang sebelumnya kita nggak tahu gitu ya. Iya benar banget. Terus nih Kak Unsa, kalau dampak negatif dari TikTok itu apa Kak? Nah kalau dampak negatifnya itu tuh kayak FOMO. Kalian tahu FOMO nggak? Tahu. Nah, kau sendiri pasti pernah nggak mengalami hal FOMO gitu? Karena kan baru-baru ini kayak ada sempat Dubai itu antri di kokas. Nah,
FOMO itu suatu perilaku tekanan untuk selalu mengikuti tren-tren terbaru nih, dan juga untuk memenuhi kemauan yang pada dasarnya itu agar mereka tuh nggak ketinggalan gitu. Dan itu tuh juga bisa memicu yang namanya kecemasan, dan itu tuh nggak baik ya perasaan kayak gitu. Apalagi sekarang nih banyak banget orang-orang di TikTok tuh yang apa-apa FOMO banget deh. Dan akhirnya tuh mereka tuh selalu merasa kurang puas gitu. Iya sih, bener banget. Iya lagi. Terus kalian tahu dong pasti yang namanya pengaruh besar dari TikTok itu pasti namanya kecanduan. Betul banget, itu emang kayak parah, candu banget. Sampai begadang gitu ya dia. Spill gitu Begadang. dong. Nah, pengguna TikTok yang berlebihan itu juga sebenarnya tuh bisa mengganggu produktivitas mereka sehari-hari nih. Kayak mereka tuh selalu menunda-nunda pekerjaan, yang akhirnya tuh mereka malah berlanjut malah scroll FYP TikTok nih sampai berjam-jam gitu loh. Yang akhirnya mereka tuh nggak ingat waktu, time manajemennya jadi berantakan gitu. Terus juga untuk hubungan sosial mereka nih, itu tuh pasti jadi berkurang banget gitu. Kayak misalnya orang tuh di mana-mana tuh selalu kalau lagi gabut atau lagi nggak ada kerjaan tuh mereka tuh pasti bukanya TikTok. Kayak mau nunggu makan bukanya TikTok. Kayak kalau lagi makan bukanya TikTok, bahkan konten TikTok gitu loh. Nah, sehingga hubungan sosial nih antara sesama manusia tuh jadi minim banget gitu. Iya sih, bener banget Kak. Kayak aku lihat di TikTok itu ya, kayak anak SD aja udah bisa ngonten, terus bisa ngepost di TikTok. Kalau dulu kan kita lihat konten makanan itu gak sembarangan dan bisa dinonton di TV gitu ya Kak, udah orang profesional gitu. Nah, itu tuh salah satu mungkin dampak negatifnya ya, kayak kesehatan mental itu kayak banyak banget nih gara-gara TikTok tuh istilah baru yang muncul gitu, kayak cyberbullying, terus komenan yang nggak pantas, terus juga kayak standar kecantikan di TikTok nih jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Nah, kayak yang tadi Kayla bilang nih, kayak begadang tuh juga termasuk loh. Iya Kak, betul. Terus juga, nah tadi kan Kayla bilang begadang. Nah, begadang itu juga bisa berakhir pada gangguan kesehatan mental nih, karena begadang itu kan juga artinya kurang tidur ya. Terus juga bisa menyebabkan gangguan perasaan dan konsentrasinya mereka gitu. Nah, dengar tuh Dit, jangan begadang lagi gara-gara TikTok Dit. Ya Miss, maaf ya Miss. Tapi ya Kak, ini kan kita udah tahu nih ya pandangan dari psikolog sama filsuf. Nah, aku mau tahu deh hubungan eksistensialisme dan psikolog itu ada nggak sih kira-kira? Gimana tuh Kak Unsa sama Kak Aul? Boleh Kak Aul dulu sih. Kalau dari Kak Aul nih gimana? Jadi pada eksistensialisme itu dapat membantu individu yang merasa terjebak dalam identitas digital. Mereka akan kesulitan menemukan makna hidup mereka. Nah, psikolog di sini juga dapat membantu individu melalui itu dengan memberikan terapi-terapi yang berakar pada eksistensialisme atau terhadap individu yang sudah melenceng atau masuk ke sisi gelap eksistensialisme itu sendiri. Oh, berarti kayak yang dijelasin tadi itu ya, TikTok pada teori eksistensialisme ini ada sisi gelapnya yang bisa kita atasi atau diobati gitu ya. Iya, benar banget. Oke, dari tadi Kak Aul udah bilang. Kalau dari Kak Unsa gimana nih? Nah, kalau dari aku nih ya, sudut pandang psikolog tuh ini tuh bisa jadi wadah untuk menganalisis perilaku pengguna TikTok nih. Kalau saya kan sebagai psikolog itu bisa menggunakan dari lensa eksistensialisme ini untuk memahami kenapa seseorang itu bisa terdorong nih untuk menggunakan TikTok, terus jenis konten yang mereka buat, terus dampak pada kesejahteraan mereka gitu sih. Makin rinci ya Miss kaitannya. Iya, benar banget. Ternyata banyak banget makna di TikTok ini ya guys. Banyak banget sih ternyata. Nggak nyangka juga sih kalau misalnya topik podcast kita hari ini tuh membuat kita dapat banyak banget pengetahuan dan pelajaran baru ya. Iya loh, padahal kita ngebahas TikTok yang udah familiar banget kan sama kita. Tapi ternyata kalau digali lebih dalam lagi, banyak hal yang mungkin gak kita sadari sebelumnya guys. Betul tuh, Dit nih.
TikTok tuh padahal udah kayak jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu nggak sih? Tapi kayak nggak expect kalau bisa ngasih dampaknya tuh sebanyak itu. Bahkan ada yang bahaya banget loh, kayak tadi dampaknya bisa jadi cemas karena FOMO dan gak bisa ngikutin tren itu. Terus juga tadi aku baru tahu loh kalau terapi psikolog itu bisa berdasarkan paham eksistensialisme. Sumpah. Iya, yang artinya sebenarnya psikologi dan filsafat itu sebenarnya masih berhubungan gitu ya kak. Betul banget Kak, ternyata masih ada kaitannya di kedua bidang ini. Wah, gak nyangka ternyata topik kita hari ini super duper insightful Iya, banget ya. betul. Kalau gitu gak terasa juga ini udah podcast terakhir kita. Oke, terima kasih banyak ya Kak Aul dan Kak Unsa udah ngejawabin super duper insightful materi hari ini. Sama-sama. Sayang banget podcast hari ini kita tutup sampai sini aja nih. Betul tuh Kak, tapi jangan sedih ya teman-teman, karena di lain waktu kita akan membahas topik-topik yang pastinya akan lebih seru daripada topik hari ini. Terima kasih guys sudah dengerin podcast kali ini. Jangan lupa untuk nonton podcast-podcast nanti di podcast spontan. Bye-bye.